Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar fikih bersama Bu Firoh. Disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anakku. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kita akan belajar bab 1. Ayo sholat sunnah rawatib. Anak-anakku, tahukah kalian apa pengertian sholat sunnah rawatib? Baik, kita pelajari bersama. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, anak-anakku, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Artinya, sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, yaitu sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Artinya, sholat sunnah rawatib yang tidak dikuatkan, anjurannya biasa saja, atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Anak-anakku, kita lanjutkan ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, kita ketahui sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, terdiri dari 1. 2 rakaat sebelum zuhur, 2. 2 rakaat sesudah zuhur, 3. 2 rakaat sesudah maghrib, 4. 2 rakaat sesudah isya, dan yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Selanjutnya yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Terdiri dari yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, di sini maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang kedua, 4 rakaat sesudah zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang ketiga, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang kelima, yaitu 2 rakaat sebelum sholat isya. Anak-anakku, kita lanjutkan lafal niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Usolli sunnata subhi rok'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnata zuhri rok'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnata zuhri rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang keempat, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dan yang kelima yaitu niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah Isya. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, anak-anakku, itu tadi lafal niat sholat sunnah rawatib. Selanjutnya kita pelajari hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasulullah SAW bersabda, "Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Artinya, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah sholat sunnah rawatib yang nomor 5 yaitu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keenam, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, siapa yang ingin dibangunkan rumah di surga? Tentunya kita semua ingin ya, anak-anakku. Nah, yuk kita bersama-sama belajar mengerjakan sholat sunnah rawatib. Anak-anakku, selanjutnya membiasakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, tata cara pelaksanaannya sama dengan sholat fardu. Perbedaannya pada niat pelaksanaannya. Yang kedua, dikerjakannya secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Anak-anakku, hati-hati, tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan asar. Sekian materi dari Bu Firoh. Selanjutnya penugasan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, termasuk sholat sunnah rawatib apakah mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh? Termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad ya anak-anakku?
Nomor 2, lafalkan niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jawabannya dikirim via voice note atau rekaman suara ke nomor WA Bu Firah ya anak-anakku. Tetap semangat dan rajin belajar. Kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Firah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.